Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari LPPM UPH. Saya masih bersama Bu Elora Sukardi dari Fakultas Hukum. Beliau koordinator Haki di UPH. Nah, kita banyak menerima pertanyaan juga bagaimana sih cara pengurusan hak cipta, terutama karena hak cipta sekarang dipermudah bisa melewati server DJKI yang dikoordinasi oleh Sentra Haki UPH. Nah, jadi kalau dosen ingin mengurus hak cipta, apa yang harus dilakukan? Itu dari LPPM ada link ini, linktree.ee/luaran LPPM. Ini biasanya dosen sudah terbiasa juga menghadapi ini untuk aplikasi bantuan dana seminar atau publikasi. Lalu juga ada insentif paper, HKI, seni juga bisa lewat form ini. Tapi kita ada satu form lagi yaitu pengajuan hak cipta. Di sini kalau diklik nanti ini keluar formnya. Basically yang diisi adalah data-data yang diperlukan untuk pencatatan hak ciptanya nanti di server yang akan dipandu juga oleh Ibu Elora. Di sini ada nama pencipta, Sinta ID pencipta, NIDN pencipta, kewarganegaraan pencipta, deskripsi ciptaannya, lalu URL kalau ada linknya, lalu ada beberapa jenis ciptaan ini yang typically biasa terjadi di UPH. Ada karya tulis, karya seni, karya audiovisual, karya fotografi, karya rekaman, alat peraga pendidikan, dan karya lainnya misalnya program komputer. Lalu ada tanggal ciptaan, ini hari, bulan, tahun. Negara ciptaan ini typically biasanya Indonesia ya Bu Elora ya? Yap. Tapi bisa saja mungkin dia apa bedah buku misalnya di luar negeri bisa juga kan seperti itu. Ataupun misalnya teman-teman dari musik pertama kali mempublikasikan karyanya ataupun memperformkan di luar misalnya itu bisa juga. Oh, oke. Kalau tanggal ciptaan ini berarti terkait dengan kapan dia muncul ke publik ya Bu ya? Betul, tanggap dia muncul ke publik. Jadi kalau misalnya diciptain hari ini tapi belum dipublikasikan ke publik, itu jangan dicatat tanggal itu, tapi pertama kali melakukan pengumuman. Oh, oke. Nah, lalu ada kota pertama kali ciptaan diumumkan, terus ini fakultas, ini bisa dipilih, prodi pencipta datanya, terus alamat lengkap pencipta. Ini alamat kampus atau alamat rumah, Bu? Alamat sesuai KTP pencipta. Oke, sesuai KTP. Lalu ada email pencipta, ini alamat email UPH ya, Bu ya? Ya, email UPH saja. Hmm. Lalu ada nomor telepon pencipta, lalu ada nama pencipta, kalau ada beberapa nama bisa dituliskan di sini. Jadi yang di atas tuh Betul. pengaju utamanya ya, satu nama ya Bu ya. Mm-mm. Mm. Ya, Nah, lalu kalau di bagian bawah lagi, ini apa surat-surat yang harus diupload, tapi nanti kita tunjukkan lagi formnya. Mungkin ininya tetap harus beredar hard copy karena toh ada materai yang harus ditandatangani di atas formnya ya. Nah, dari apa link tree yang tadi itu kita bisa mencapai formnya ini dengan masuk ke folder form dan template LPPM UPH ini. Di situ ada berbagai form dan template. Salah satunya adalah form pengajuan haki. Lalu untuk khusus untuk hak cipta yang paling sederhana ada di sini ya. Dan ini ada form hak ciptanya yang masih kosong bisa saya tunjukkan, tapi nanti Bu Elora akan menunjukkan juga yang sudah diisi ya. Jadi ini saya tunjukkan ada surat pernyataan dari pencipta, nama, kewarganegaraan, ini typically Indonesia ya. Kalau WNA apa bisa Bu mengajukan? bisa Pak, boleh. Boleh ya, kalau ini warga negara asing tetap Mm, bisa ya. mm, mm. Misalnya dosen ekspat yang mengajar di UPH gitu bisa Dosen ya. ekspat, iya. Heeh, heeh. Heeh. Terus kalau ini alamat berarti alamat paspor ya. Iya, Oke. ya sorry, bukan paspor ya. Kan dia bekerja di sini sudah ada KTP ya. Apa kitab, kitas, kitas ya. kitas ya, kitas, kitab. Itu kan biasanya kitas-kitabnya itu dan izin kerjanya semuanya kan Beralamat lokal Indonesia di ya. di mana, heeh. Mm-mm. Oke, oke. Lalu ini ada berupa itu bentuknya.
lalu judul karyanya, dan di bagian bawah ini ada tempat untuk meterai dan tanda tangan, lalu ada catatan semua pemegang hak cipta agar menandatangani di atas meterai. Nah, jadi ini formnya bisa di-download dari link tadi. Lalu form kedua ada form surat pengalihan hak cipta, ini nama penciptanya di sini, lalu alamat itu tadi alamat KTP, typically. Terus di sini tertulis Universitas UPH, alamat UPH juga sebenarnya standar, nanti kita akan lengkapi di formnya. Lalu pemegang hak cipta dan ini penciptanya di atas meterai juga. Jadi ini karena meterai nanti harus hard copy juga beredar, dikumpulkan ke Bu Elora untuk diproses ke rektorat ya. Mungkin Bu Elora bisa menunjukkan form yang sudah terisi seperti apa. Oke, saya share screen. Ini contoh dari yang pernah saya isi ya. Jadi di sini ada surat pernyataan. Surat pernyataan itu adalah sebenarnya menyatakan bahwa kita sebagai kita itu tidak meniru gitu ya. Bukan ciptaan yang pernah kita akui seperti itu. Jadi sebenarnya seperti menyatakan bahwa ciptaan ini benar-benar milik kita gitu. Seperti itu. Nah, ini formnya sudah dari DJKI ya. Jadi bukan kita yang buat, tapi sudah ada form dari DJKI. Jadi isinya ini semua sudah dari DJKI. Kita hanya mengisi nama kita, ya. Jadi nanti kalau seandainya penciptanya ada banyak, ya itu nanti tulis saja 1, 2, 3. Nah, terus alamatnya juga nanti tulis saja 1, 2, dan 3. Alamat sesuai dengan KTP. Nah, lalu di sini tanggal dan tanda tangan di atas meterai. Oke, setelah itu ada surat pengalihan yang kedua. Jadi berdasarkan peraturan rektor tentang pengelolaan hak kekayaan intelektual di UPH sudah disebutkan ya di situ semua ciptaan ataupun semua produk hak kekayaan intelektual yang dibuat oleh dosen, staf, kepemilikannya ke UPH. Tapi Bapak Ibu tenang saja, ini banyak sekali pertanyaan gini Pak Ihan. Kalau seandainya dialihkan ke UPH, artinya saya hilang dong sebagai pencipta. Enggak, jadi nama Bapak Ibu sebagai pencipta tentunya akan terus diakui. Ya, di dalam sertifikatnya pun Bapak Ibu sebagai pencipta. Pemegang hak cipta itu apa sih sebenarnya? Jadi hanya pengeksploitasiannya saja, artinya UPH itu berhak untuk melakukan eksploitasi, misalnya apa, menyebarkan gitu ya, memakai untuk kepentingan edukasi, atau misalnya memperbanyak, misalnya kayak buku, ya seperti buku, UPH ya berhak untuk mencetak banyak seperti itu. Nah, jadi sebenarnya itu bukan berarti Bapak Ibu jadi hilang, enggak, karena hak moral itu hak moral yang artinya misal salah satunya adalah nama pencipta tetap diakui, itu tetap ada gitu. Nanti saya akan kasih tunjuk contoh sertifikatnya ya yang sudah ada. Nah, lalu juga ini nama nomor 123 nanti kalau ada beberapa pencipta, alamat sesuai KTP 123. Jadi kita adalah pihak pertama selaku pencipta. Dengan ini menyerahkan karya ciptaan saya kepada siapa? Ke Universitas Pelita Harapan. Ya, karena diserahkannya ke UPH sebagai institusi pendidikan yang menaungi kita sebagai dosen kan. Nah, jadi ke UPH, alamatnya pun di sini MH Tamrin Boulevard 1100 ya, alamat UPH. Lalu di sini adalah pihak kedua selaku pemegang hak cipta berupa karya rekaman video ajar. Ini yang tentang yang saya punya hak cipta ya, karya rekaman video ajar. Nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan. Ini formnya juga sudah dari DJKI sehingga bukan saya yang buat. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal isi saja, ada titik-titiknya. Nanti selaku pemegang hak cipta berupa titik-titik-titik. Nah, titik-titiknya Bapak Ibu silakan isi, misalnya tentang kalau saya karya rekaman, mungkin Bapak Ibu nanti alat peraga pendidikan, misalnya buku saku, buku ajar tuh silakan diisi. Tentang apa? Ya, misalnya buku ajar ataupun buku saku tentang strategi marketing misalnya. Nah, itu tinggal diisi. Ya. Untuk didaftarkan di Direktorat Hak Cipta Desain Industri dan DJKI. Selanjutnya ini demikianlah surat pengalihan hak ini gitu ya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Nah, pemegang hak ciptanya karena UPH diwakili oleh Bapak Rektor, yaitu Pak Parapak gitu. Nanti di sini akan ditandatangani oleh Pak Parapak, dan ini penciptanya pun menandatangani di atas meterai. Nah, ini contohnya adalah sertifikatnya. Jadi sertifikatnya Bapak Ibu ya tetap menjadi nama utama nih sebagai pencipta.
gitu. Jadi nama UPH-nya sebagai apa? Sebagai pemegang hak cipta. Bukan berarti nama Bapak Ibu jadi hilang, tidak ya. Jadi nama Bapak Ibu tetap di sini. Ini bisa dipergunakan untuk proses apapun, misalnya JJA, BKD, ini bisa Bapak Ibu gunakan seperti itu. Nah, nanti sertifikatnya setelah sudah saya lakukan pencatatan, lalu saya bayar, nanti sertifikatnya bisa saya serahkan ke Bapak Ibu setelah sudah selesai dari websitenya DJKI, dari akun kita ya, akun DJKI. Nah, selanjutnya mungkin prosesnya ya Pak Ihan yang mungkin dijelaskan ya. Jadi surat pernyataan ini Bapak Ibu bersama dengan surat pengalihan Bapak Ibu itu bisa dilampirkan ke saya setelah tanda tangan. Jadi Bapak Ibu tanda tangan itu bisa langsung diserahkan ke saya. Nanti saya akan cek dulu surat-suratnya ini semua kelengkapannya ya. Lalu saya akan paraf dan saya akan serahkan ke rektorat untuk ditandatangani oleh Pak Rektor. Jadi setelah Bapak Ibu tanda tangan, silakan diserahkan ke saya. Jadi Bapak Ibu nanti print, itu formnya sudah ada di linknya LPPM, ya. Nanti tinggal di print, diisi, ditempelkan meterai, ditandatangani. Lalu setelah itu semua proses sudah selesai, Bapak Ibu bisa kirimkan ke saya. Saya berkantor di Fakultas Hukum, Gedung D, lantai 4. Nanti Bapak Ibu bisa kirim ke sana. Nanti saya akan terima, saya akan cek, dan saya akan paraf sebelum ke Pak Rektor. Jadi nanti saya yang kirim juga ke Pak Rektor setelah saya paraf. Seperti itu. Oke, jadi kalau saya dosen pengen mengajukan hak cipta, saya mengisi 2 form ini, dilengkapi meterai, tanda tangan, kirim ke Bu Elora, terus saya mengisi form digital itu supaya data saya terekam, lalu data itu nanti bisa untuk pemrosesan ke server DJKI oleh Bu Elora, begitu ya? Betul. Iya, jangan lupa juga isi form yang tadi Pak Ihan tunjukin ya, karena beberapa dosen karena suka lupa isi form itu sehingga data-datanya saya nggak ada. Iya, betul betul. Gitu. Ya sebenarnya datanya ada di surat ini, tapi kalau ada di database kita dengan lebih mudah diproses, di copy paste ke server DJKI gitu ya. Betul, Jadi lebih cepat lagi betul. prosesnya. Nah Nah, ini, mungkin ya. tambahan Pak Ihan, kalau seandainya pencipta nih, misalnya berlima berenam, nanti saya akan kasih satu form tambahan Pak. Itu Oh form ya. tambahannya supaya mempermudah saya sih. Dan untuk pencetakan di sertifikatnya, supaya nama Bapak Ibu dan alamatnya itu detail di sertifikat. Karena gini, sertifikatnya kan cuma kayak gini ya, seperti ini ya. Jadi kalau Oh. misalnya penciptanya banyak nih, nggak mungkin nih dia dicetak-cetak sampai banyak-banyak ke bawah-bawah gitu, nggak. Jadi nanti kalau penciptanya banyak itu nanti akan ada lampiran di halaman kedua. Nah, lampirannya itu adalah detail pencipta. Jadi biasanya nama pencipta di sini adalah Elora Soekardi DKK misalnya. Hmm. Pencipta misalnya pencipta pertamanya ya, penulis pertamanya misalnya seperti itu. Nah, nanti di lampiran bawah sertifikat ini nanti akan ada detail tuh pencipta keduanya siapa, pencipta ketiganya siapa, keempatnya siapa, kelima ada alamatnya, detail di situ gitu. Nah, itu nanti kalau penciptanya lebih banyak ya, lebih dari 3 gitu kan, sehingga nggak muat di sini, saya akan kirimin satu form lagi Pak. Tabel gitu sih, Oh. nanti tinggal diisi gitu. Itu form tambahan itu, tabel itu apakah harus dimeterai tanda tangan juga, Bu? Nggak usah. Cuman diisi aja profilnya, apa biodatanya sesuai KTP gitu. Oh, berarti nanti kita sediakan aja juga formnya ya di folder itu ya. Ya, Jadi tinggal siap. di-download juga ya kalau dia butuh ya, karena Oke. penciptanya lebih Mm, banyak dari 3 ya. ya. Oke. Nah, ini ada satu Mau 2 atau pertanyaan. 3 juga ada boleh sih pakai form itu. Sorry. Oh, pokoknya lebih dari 1 ya. Jadi supaya lebih detail ya. Mm-mm, mm-mm, Mm-mm. mm-mm. Supaya lebih detail aja sih sebenarnya gitu. Jadi Heeh. nggak numplek-numplek, jadi gampang sekali dalam baca. Oh, pas saat baca, oh ini loh penciptanya saya, Pak Ihan, siapa lagi gitu. Jadi lebih Oke. bagus juga di sertifikatnya kan. Di lampiran jadinya. Heeh. Itu terhadap sertifikatnya Bu ya. Kalau dilihat itu kan ada masa berlakunya 50 tahun ya Bu ya tadi. Kalau udah lebih dari 50 tahun berarti ciptaan itu jadi public domain ya Bu ya, sehingga Betul, iya. boleh di-copy oleh siapa aja dengan bebas gitu ya Bu ya. Boleh digunakan ya, boleh digunakan, tapi tetap harus mencantumkan sumbernya dari mana. Oke. Mhm. Jadi sebenarnya apa sih yang hilang istilahnya gitu ya setelah 50 tahun?
itu bukan ciptaannya hilang, terus bisa dipakai di mana-mana, terus bisa diakuin oleh orang lain, tidak. Tapi penciptanya tetap diakui sebagai penciptanya, sehingga kita tetap harus menuliskan sumbernya. Tapi ada mungkin Bapak Ibu pasti pernah mendengar namanya royalti ya. Hmm. Sebenarnya saat kita punya ciptaan itu misal dipakai oleh orang dan dikomersialisasikan, artinya orang itu mendapatkan uang ataupun mendapatkan keuntungan dari karya cipta kita, artinya sebenarnya ada kemungkinan kewajiban membayar royalti. Saya bisa bilang Hmm. kemungkinan kenapa? Karena ya terkadang kalau misalnya saya sama Pak Ihan sudah kenal, sudah Pak nggak apa-apa pakai saja saya punya karya, Pak Ihan izin ke saya. Bayar royalti nggak Bu? Nggak apa-apa, nggak usah, saya kasih free aja, itu bisa gitu. Tapi Hmm. kemungkinan berpotensi mendapatkan royalti kan ada, seperti itu. Nah sehingga saat sudah selesai masa berlakunya 50 tahun sejak pertama kali diumumkan, artinya orang lain bisa menggunakan tanpa adanya kewajiban membayar royalti. Oh, oke oke. Tapi dia Kewajiban harus royalti tetap itu ya. ya, tapi dia tetap harus mengakui saya sebagai penciptanya dan harus menuliskan sumbernya saat dia mau mempublikasikan atau menggunakan karya tersebut. Oke, oke. Ya, terima kasih Bu Elora. Semoga penjelasan tentang proses pengurusan pengajuan hak cipta ini bisa mempercepat proses Bapak Ibu dan meningkatkan perolehan hak cipta dari UPH. Thank you.